Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif kayak kamera, videografi, fotografi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kalian doyan dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kalian yang mau mensupport lebih jauh lagi, bisa join membership kita juga. Harusnya videonya udah tayang ya, udah gue jelasin, atau kalian bisa klik aja tombol join yang ada di sebelah subscribe biar kalian bisa mensupport kita lewat program membership. Dan ya, kali ini adalah video yang cukup bersejarah mungkin di ST Media karena pertama kali di channel ST dan bahkan sebenarnya di hidup gue gitu ya, gue unboxing kamera Nikon. Dimana sebelumnya kita sulit banget dapat akses Nikon dulu, dan sekarang PT Alta Nikindo sudah merge ke ST Media dan kita dapat kesempatan buat nyicipin kamera terbaru mereka, yaitu Z6 Mark II. Padahal dulu kita nyari yang udah launching agak lama aja susah sekali ya. Z50 sampai sekarang gue belum megang, jadi mungkin nanti gue akan request juga ke PT Alta Nikindo untuk nyobain si Z50. By the way, buat kalian yang belum paham, memang kemarin kan ada berita kalau Nikon Indonesia tutup. Tapi itu bukan berarti penjualannya hilang, lalu after sales-nya hilang, karena memang dari dulu penjualan dan after sales itu diurus oleh distributornya, yaitu PT Alta Nikindo. Dan Nikon Indonesia yang tutup itu adalah prinsipal, kayak gimana ya gue jelasinnya, tapi ya udah gue kasih tau aja, itu prinsipal. Tapi penjualan dan service center lain sebagainya semua masih ada. Produk-produk baru juga masih masuk, dimana kita akan nyicipin salah satunya. Oke, jadi langsung aja gue akan naikin ke sini produk yang datang ke channel ST Media. Ini dia dari Nikon ya, kamera atas bergoyang. Nah, kita dapat beberapa produk di sini, tapi ini agak lucu ya. Beberapa produk sih ini bukan experience unboxing yang akan kalian rasakan kalau kalian beli. Jadi ini gue dapat lensa buat sambil pengetesan kameranya. Ini adalah Nikkor S. Ini kayaknya Z mount, harusnya sih Z mount setahu. Oh iya bener, Z mount. Dan ini lensa 2470 f4. Oke, ini lensa full frame-nya. Lalu kita dapat sebuah adapter. Kalau misalkan kalian pengen pakai lensa-lensa Nikon yang lama, dimana banyak juga yang udah beredar di Indonesia, dan kalian mau pakai body Z, mirrorless mereka, itu bisa pakai adapter ini, FTZ atau F2Z adapter. Dan mungkin sedikit informasi, gue takut lupa nanti ya. Harusnya ketika kalian nonton video ini, harusnya ya, gue usahain video ini tayang cepet, tapi harusnya lagi ada pre-order dari Nikon buat si Z6 Mark II ini. Dan di pre-order ini kalian bisa dapat total value, bukan total value, maksudnya benefit aja gitu, promo dari mereka. Itu totalnya kurang lebih 4 juta dalam bentuk kalian dapat adapter FTZ ini, dan juga, kenapa menurut gue jadi ribet banget sekarang ya kalau ngomong, dan juga tripod Sirui. Nah ini gue ada. Jadi body only dia 30.999.000 untuk kameranya, nanti kita unboxing. Dan juga kalau aman lensa ini 39.999.000. Dan kalian dapat kalau pesen di pre-order yang tadi Sirui dan juga adapter F2Z. Oke, langsung aja. Gue nggak mau unboxing tripodnya, tapi kalian lihat aja tripodnya cukup menarik ya. Jadi mungkin good value, cukup menarik menurut gua. Kayak tampangnya keren aja. Tapi di sini intinya kita mau unboxing body dari Z6 Mark II. Ini dia. Akhirnya ya, akhirnya pertama kali gitu kan menyentuh kardusnya ya. Kalau kameranya pernah surat Z6 yang pertama, gue sempet minjem sekitar 2 hari kayaknya waktu itu, dibawa ke studio. Tapi untuk kardus Nikon nih baru pertama kali itu di ST Media. Nah, kita akan buka seperti apa. Gue tahu ini sebenarnya demo unit juga ya. Jadi kalian ya, jadi gue expecting dalamnya udah diubrak-abrik juga, cuman dirapihin lagi mungkin. Nah, kita lihat manual Z6 bagi pengguna, ya. Lalu ada kartu garansi, walaupun ini demo unit ya, tapi kalian ya pasti dapat kartu garansi. Oh, kita dapat
SD card juga untuk pengetesan. Tapi SD card ini kurang menarik ya, bagusan yang ada di ST. Jadi sebenarnya gue membiarkan itu terbungkus. Nah ini ada strapnya Nikon. Wah, kita jarang sekali nih ada di ST ya. Ini gimana sih gue terbalik-balik? Nah, Nikon Z. Lalu ada charger, baterai, dan kawan-kawannya, kabel-kabel pendukung. Bahkan kalian dapat USB Type-C ya. Walaupun gue yakin kalian udah banyak punya juga. Oh, kita dapat ini juga loh. Kayak kamera yang ditujukan purpose-nya cukup ke arah video, biasanya dapat ini nih. Apa ya? Kayak semacam penjaga port gitu, biar kabel-kabel tuh kayak ketarik apa itu aman, nggak kayak yang terjadi di ST Media gitu kan. Oke, ini kabel untuk si chargernya. Dia juga bisa ngecas pakai USB Type-C ya, cuman gue nggak tahu mendukung power delivery atau enggak, dan gue belum dapat konfirmasi, jadi ya gue tidak mau membahas itu dulu. Ini baterainya, dia menggunakan baterai EN-EL15C. Wah, Ska pasti suka banget dengan baterai ini. Nah ya itu dia. Dia menggunakan 2280 mAh, 16 watt hour. Ya mungkin ini udah cukup familiar mungkin ya di pengguna Nikon, gue nggak tahu karena gue tidak pernah pakai DSLR Nikon sebelumnya. Tapi gue sangat excited untuk menggunakan jajaran mirrorless mereka. Nah, nih bodinya kita keluarin. Gue akan berusaha explain sebisa gue ya, selain dari impresi fisiknya aja, karena gue ya sedikit cukup tahu lah gitu soal jajaran mirrorless-nya Nikon. Nah ini adalah Z6 Mark II yang merupakan upgrade dari Z6 yang pertama. Yang padahal gue excited banget dengan kamera itu, gue udah request berkali-kali dulu ya pada prinsipalnya. Karena gue pengen cobain ProRes RAW. Dulu mereka adalah mirrorless pertama yang mendukung output ProRes RAW dengan Atomos Ninja V. Dan gue waktu itu pengen cobain nggak kesampaian. Sampai gue pakai cinema kamera baru kesampaian, dan akhirnya sekarang harusnya udah kesampaian ya. Nah ini dia kameranya. Gue daripada ngomong ngalor ngidul kemana-mana, ini kameranya. Fisiknya jujur aja keren, premium, dan ini khas Nikon banget ya. Sebenarnya sih gue nggak terlalu prefer dengan desain gripnya dari dulu, karena menurut gue agak terbilang cukup jadul ya, karena lebih mirip DSLR. Cuman dipegang mantap gitu, nyaman. Apalagi dia juga di sini, dia yang cukup unik nih kalau kalian lihat, kayak di sini nih ada jarak yang cukup luas yang dimanfaatkan sama dia buat bikin tombol FN di depan. Gue nggak tahu sih, nanti kita cobain apakah efektif penggunaannya. Cuman dari segi tactile sih, ya ini unik lah. Gue belum pernah pakai tombol FN yang ada di sini. Nah ini ada plastiknya juga. Dia menggunakan layar, flip up screen, belum vari angle. Jadi kalian bisa menggunakan Ulanzi yang pernah kita bahas, yang bisa jadi cermin gitu kan. Lalu di sini ada LCD untuk info, dan ini menarik banget menurut gua. Ini bikin kamera tuh terasa mewah gitu, sama kayak yang ada di Canon R5 juga. Atau dulu tuh pertama kali gue lihat tuh di Fujifilm X-H1, dan itu membuat kamera tuh jadi ganteng banget. Di sini sedikit improvement, dia sekarang menggunakan dual card slot, dual memory. Tapi di sini dia menggunakan dua jenis memori yang berbeda. Jadi kalian bisa pakai SD card dan juga XQD. XQD otomatis buat ini ya kecepatan yang lebih tinggi. Tapi dia juga kompatibel dengan, karena di sini tulisannya bukan XQD ya, CF Express. Tapi setahu gue memang form factor untuk XQD itu mirip dengan CF Express Type B. Dan ya itu memori yang cukup cepat juga, cuman ya mungkin untuk nyarinya masih agak susah. Makanya adanya SD card di sini itu jadi sebuah improvement juga. Pertama ada dua memori, jadi semacam redundancy kalau misalkan kalian pakai ini buat ngejob. Dan satu hal lagi, karena XQD itu agak susah buat diakses, maksudnya buat dibeli juga masih agak mahal, yang jual juga masih sedikit, brandnya masih sedikit. Dan dulu di Z6 itu nggak ada SD card. Nah makanya di sini udah support SD card di Mark II ini, menurut gue jadi big improvement juga. Lalu kita lihat port-portnya yang ada di sini. Dia ada headset dan mic. Ya, udah minimal ya menurut gue untuk harga-harga segini. Lalu dia punya, ini sebenarnya tipe desain ininya masih perlu diimprove menurut gue ya. Tapi ya it's okay lah. Nah dia punya USB Type-C
yang gua nggak tahu mendukung power delivery atau enggak. Kalau kalian tahu silahkan taruh di kolom komentar. Dia punya yang ini gua nggak tahu ini port apa, kayaknya buat remote kali ya, karena logo di sininya kayak semacam remote gitu. Dan mini HDMI. Dan ini menarik karena dulu tuh masih yang ngetrend tuh micro HDMI. Mereka termasuk yang menurut gua cukup apa ya, pelopor gitu, cukup. Namanya kalau pelopor biasa sebutannya apa sih Kak yang duluan? Nah, kita lanjut dulu aja. Ya, pokoknya mereka termasuk yang pertama menggunakan mini HDMI. Lumix udah pakai sih kayaknya dengan beberapa jajaran. Tapi kan maksud gua concernnya dia sebagai kamera full frame hybrid waktu itu masih sangat jarang yang pakai, dan dia udah pakai mini HDMI dan support ProRes RAW. Itu di generasi satunya. Otomatis di generasi ini juga harusnya support. Dan lalu apa lagi? Nih kalian bisa lihat nih emblemnya juga mewah ya, Z6 Mark II. Feel overall feel premium, oke. Nih tekstur kulit jeruknya apa namanya, melingkupi keseluruhan bodinya sampai di belakang juga ini nggak fake ya, ini tekstur kulit jeruk gitu. Dan ya ini masih agak enteng sih karena belum ada baterainya. Layarnya sebenarnya cukup gede, kalau gue lihat layarnya kayak gede banget. Nanti kita coba nyalain dan kita lihat sensornya dulu. Arah puter yang agak berbeda dari biasanya. Kalau nggak salah dari dulu tuh Nikon punya arah puter yang berlawanan sama Canon deh, dari zaman gue SMK ya. Dan correct me if I'm wrong, atau tadi gua doang yang halu, tapi ya itu setahu gua. Dan ya ini dia sensor full frame dari Nikon, dan dia sudah memiliki in-body image stabilizer atau IBIS. By the way, untuk IBIS sih gua sempat nyobain di Z6 yang Mark I, maksudnya yang pertama, generasi pertama. Ini kan generasi kedua, gua nggak tahu ada improvement atau enggak, tapi yang gua rasain di Z6 kemarin itu udah cukup decent, tapi masih belum menyentuh level yang berhasil di achieve Canon pada bagian IBIS-nya. Tapi ya, gue kepo, maksudnya kamera ini cukup menarik untuk dicoba karena banyak banget yang bilang kalau sensor Nikon itu menghasilkan kualitas data gambar yang cukup superior, dan itu yang bakal kita coba di sini. Apakah benar dynamic range-nya setinggi itu? Apakah sekuat itu RAW-nya untuk diedit, atau mungkin JPEG-nya untuk diedit? Karena kita udah nyobain JPEG-nya Fuji juga itu cukup enak buat diedit di Lightroom tanpa harus pakai RAW. Tapi ya kita akan coba di sini karena gue juga ngelihat si Z6 Mark II ini hype-nya lagi lumayan naik karena Jared Polin beberapa kali bahas, termasuk Manny Ortiz. Jadi dua fotografer yang benar-benar gue ikutin banget di YouTube itu kayak somehow agak attracted banget dengan kamera ini. Jadi ya ini harusnya cukup menarik. Belum lagi fitur videonya yang akan kita coba. Belum dicas guys. Jadi ya mungkin kita akan cas dulu dan nanti baru kita review. Ya, tapi overall ini dia impresi fisiknya. Kalian bisa lihat nih, gue rapin mungkin biar bisa jadi thumbnail. Oh, bentar, gue pengen nyobain feel-nya kalau dipakai ya. Ih, arahnya tuh kayak agak berbeda dah feeling gue. Nah, ini dia pakai lensa 2470. Sebenarnya lensanya nggak terasa terlalu gede sih, tapi gue nggak tahu karena gue jarang pakai kamera full frame, jadi gue nggak bisa benar-benar menjudge gitu antara satu dan lainnya. Oh, dia pakai sistem locking juga nih, kalau kalian simpan di lock kayak gitu. Dan kalau mau pakai tek baru di sini bisa dipakai 24 sampai 70. Ini rasanya masih seret banget ya, kayaknya ini masih produk baru. Dan di sini ada ring juga, gue nggak tahu nanti ini. Oh, ini ring fokus kali ya, karena ringnya cuma satu ya. Ring fokus. Lucu sih, ring fokusnya ada di belakang. Kayak kalau di Fuji tuh biasanya ini buat aperture yang di belakang. Tapi ini dia ring fokus kayaknya, atau mungkin bisa di custom, gue nggak tahu. Sangat disayangkan baterainya habis, jadi kita nggak bisa langsung cek dulu. Tapi ya overall impresi fisik, silahkan kalian judge dulu ya. Oh ya, ini juga. Ini biar menarik. Silahkan kalian nikmati dulu. Ini dia Nikon Z6 Mark II yang akhirnya Nikon sudah datang ke channel ST Media ya. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan kalian tertarik dengan kamera ini, udah nonton review-review luar, karena memang reviewnya sebenarnya udah banyak. Ya, kalian bisa pre-order dengan tadi gue juga disuruh menyampaikan pesan, ada sedikit bonus. Kalau nggak ntar ini nyetrum. Nggak bohong-bohong. Tapi ya itu sedikit informasi aja buat kalian. Dan kalau kalian memang fans Nikon, itu sebenarnya nggak perlu khawatir dengan mereka Nikon Indonesia tutup di Indonesia gitu, karena sebenarnya ya masih dihandle oleh distributor utamanya mereka. Cuma prinsipalnya aja yang tutup. Dan ya so far memberikan kesan yang cukup menarik.
cuman gue pengen nyalain aja gitu. Jadi ya nanti silakan kalian tunggu reviewnya. Jadi jangan lupa buat subscribe, atau kalau kalian mau mensupport kita, kalian juga bisa join membership kita pastinya. Silahkan klik aja tombol join dan tungguin reviewnya. Dan nanti gue juga akan membagikan file-file yang akan kita bahas. Tapi itu khusus buat membership. Silahkan kalian cek dulu aja membership kita ya. Atau nanti gue kasih juga yang free buat penonton bebas gitu kan. Karena ini file-file fotonya gue rasa akan sangat menarik buat kita bahas ke depannya. Oke, itu aja buat video kali ini. Sorry udah bolak-balik gue ngomongnya. Seperti biasa ya, udah mulai blunder kalau mau pengakhiran. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian yang tertarik. Dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Ada yang lupa juga, harusnya gue ngomong kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Sorry ya guys, karena kemarin kita udah lama sempat video jarang ya, udah agak jarang syuting, jadi sempet rehat gitu. Jadi gue agak kaku lagi sekarang. Dan ya, udah itu aja buat video kali ini. Terima kasih, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.